Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat semua, pada video ini kita akan berbagi update informasi yaitu dari BKN terkait tentang perubahan dan juga pembatalan formasi P3K 2022, yang mana terjadi perubahan dan juga pembatalan baik itu untuk formasi dari guru, kemudian juga formasi tenaga kesehatan, dan juga untuk formasi tenaga teknis. Nah, kira-kira detail dari perubahan dan juga pembatalannya itu di mana saja, kemudian apa dampaknya terhadap kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita kutip dari sistem seleksi CASN tahun 2023 yang telah disampaikan oleh BKN pada tanggal 30 November tahun 2022, disajikan bahwa di sini untuk statistik formasi P3K tahun 2022 ini adalah untuk yang pertama itu adalah P3K guru. Untuk P3K guru itu adalah totalnya di sini ada 319.029. Kemudian pusat adalah 0, kemudian daerah ini adalah semuanya ada di daerah, teman-teman. Kemudian untuk P3K tenaga kesehatan. Nah, P3K tenaga kesehatan ini adalah totalnya ada 88.378. Untuk alokasi pusat inilah 8.329. Kemudian untuk di daerah ini adalah 80.049. Kemudian untuk P3K teknis ini adalah masih dalam proses verbal formasi, yang mana di sini nanti untuk P3K teknis ini direncanakan akan dibuka pada tahun 2023 ya, nanti di awal tahun, teman-teman. Nah, berikutnya di sini untuk P3K tenaga teknis ini cukup banyak juga, teman-teman, yaitu totalnya ada 110.632. Meskipun saat ini masih dalam proses verbal formasi, semoga saja nanti dalam proses ini bisa ditambah ya untuk formasinya. Kemudian untuk alokasi dari seluruhnya ini adalah untuk alokasi pusat ini adalah 84.867. Kemudian untuk di daerah ini adalah 25.765. Selanjutnya terjadi pembatalan dan juga perubahan jumlah formasi ya yang diajukan oleh masing-masing instansi. Ya, benar di sini kalau misalkan kita lihat ini adalah untuk di pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, ini adalah untuk formasi P3K guru ini tetap. Kemudian untuk P3K tenaga kesehatan inilah dibatalkan, teman-teman. Jadi di sana itu enggak membuka untuk formasi nakes ya. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, ini adalah pembatalannya ini pada bagian formasi tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Pasaman Barat inilah pembatalan pada formasi P3K tenaga kesehatan dan juga P3K tenaga teknis. Kemudian untuk di Ogan Komering Ulu ini adalah pembatalannya ini hanya pada P3K tenaga kesehatan. Kemudian untuk pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta inilah pada batalnya ini pada P3K tenaga kesehatan dan juga P3K tenaga teknis. Kemudian untuk di Sukabumi ini adalah tenaga kesehatan dan juga P3K tenaga teknis. Kemudian untuk di Kabupaten Brebes ini adalah untuk yang P3K tenaga teknisnya, teman-teman. Kemudian untuk di Kabupaten Wonogiri ini adalah pembatalan pada P3K tenaga kesehatan saja. Untuk yang guru dan juga teknis ini aman ya. Kemudian untuk di Kabupaten Sambas ini adalah pembatalan pada P3K tenaga kesehatan dan juga P3K tenaga teknis. Kemudian untuk di pemerintah Kabupaten Jayawijaya ini adalah pembatalan pada P3K guru dan juga P3K tenaga kesehatan. Sedangkan untuk Kabupaten Lanijaya ini adalah pembatalan pada P3K guru saja, untuk P3K tenaga kesehatan dan juga teknis ini tidak. Kemudian untuk Kementerian Dalam Negeri ya, Kementerian Dalam Negeri di sini pembatalannya itu adalah pada P3K tenaga kesehatan dan juga P3K tenaga teknis. Nah, selanjutnya untuk Kementerian Pertanian ini tidak ada pembatalan. Namun di sini untuk formasinya ini berkurang, teman. Nah, Kementerian Pertanian ini formasinya berkurang 3 formasi, yaitu pada formasi P3K tenaga kesehatan. Kemudian untuk Kementerian Agama di sini adalah pembatalan pada bagian P3K tenaga kesehatan saja. Kemudian untuk
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi ini berkurang, yaitu pada P3K Tenaga Teknis ini adalah berkurang sebanyak 316 formasi. Kemudian untuk Kementerian Pertanian di sini adalah untuk pembatalan ini pada formasi P3K Tenaga Kesehatan. Kemudian disajikan juga yaitu terkait tentang statistik pendaftar P3K guru dan juga tenaga kesehatan tahun 2022 hingga saat ini ya. Untuk P3K teknis ini belum dikarenakan memang belum dibuka untuk pendaftarannya. Nah, yang pertama untuk statistik pendaftar P3K guru tahun 2022 ini adalah dari pelamar prioritas 1. Nah, dari P1 ini yang sudah submit ini adalah 131.297. Yang tidak submit ini ada 1551 ya. Kemudian dari total yang sudah submit dari P1 ini yang memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi ini adalah ada 131.297. Sedangkan untuk yang tidak memenuhi syarat atau TMS atau tidak lulus seleksi administrasi ini tidak ada. Karena memang untuk yang P1 ya atau pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lulus passing grade ini tidak mengikuti seleksi administrasi kembali, dikarenakan seleksi administrasinya ini sudah ikut di seleksi administrasi tahun 2021. Sehingga kalau misalkan tahun 2021 kemarin lulus seleksi administrasi, maka di sini sudah otomatis ya untuk lulusnya. Nah, tentunya di sini yang tidak submit ini adalah dari teman-teman yang memang di sini kita itu nggak kebagian formasi ya, sehingga kita tidak melanjutkan seperti itu. Kemudian untuk pelamar prioritas kedua yaitu dari teman-teman tenaga honorer kategori 2 ini yang submit ini adalah ada 8.764, yang tidak submit ini ada 567. Kemudian yang memenuhi syarat ini adalah dari total yang sudah submit ini ada 8.441, sedangkan yang tidak memenuhi syarat ini adalah tidak lulus seleksi administrasi ya, ini ada 313 orang. Kemudian untuk P3 yaitu guru honor di sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik, yang sudah submit ini ada 189.206. Kemudian yang tidak submit ini ada 7.357. Kemudian dari total yang sudah submit ini yang memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi ini adalah 185.495. Yang TMS ini adalah ada 3.711. Kemudian untuk yang pelamar umum ini adalah yang sudah submit ini ada 61.967, yang tidak submit ada 31 ribuan ya. Artinya kita udah membuat akun namun kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan formasi di instansi kita ini ternyata sudah nggak ada ya, atau udah habis. Karena memang untuk tahun 2022 ini formasi ini dikhususkan ya, sebenarnya itu dialokasikan untuk mengakomodir dari teman-teman yang sudah lulus passing grade. Meskipun demikian sampai saat ini juga masih sekitar 65.000 teman-teman yang lulus PG pun ini belum bisa diangkat di tahun 2022. Semoga nanti bisa diangkat tahun 2023 ya, tuntas semuanya. Nah, dari P4 atau pelamar umum dia memenuhi syarat ini ada 60.000 sekian. Kemudian yang TMS ada 1.606. Kemudian untuk statistik dari pendaftar tenaga kesehatan ini yang sudah memilih formasi ya, sudah memilih formasi yang ada di daerah ini ada 247.533. Yang kemudian di sini untuk pusat ini adalah ada 23.457. Yang sudah submit dari daerah ini ada 235.611. Yang memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi ada 179.965. Yang belum verif ini ada 1.504. Nah, selanjutnya ini adalah untuk yang data pusatnya. Ini yang belum verif ini sudah tidak ada ya. Ini semuanya ini sepertinya memang di sini untuk yang submit adalah 21.404. Kemudian yang memenuhi syarat ini ada 15.768. Dan untuk yang P3K guru
Sampai saat ini tentunya ini masih dalam masa-masa yaitu pengolahan ya, pengolahan hasil seleksi observasi untuk P2 dan juga P3. Meskipun P1 di sini sudah dapat penempatan, namun memang belum diumumkan. Nanti akan berbarengkan ya dengan P2, P3 dan juga pelamar umum. Kita pantau tanggal 3 sampai tanggal 4 Februari ya teman-teman untuk P3K guru. Untuk yang nakes ini tentunya mulai hari ini ya, tanggal 6 ini sudah mulai seleksi. Oke, demikian, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.